bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan. Terima kasih atas kemurahan Tuhan, hingga pada pagi hari ini kami dapat berkumpul, kami bisa menikmati nafas kehidupan yang telah Tuhan berikan, semua hanya karena kemurahan Tuhan saja. Bapa, hari ini kami, serta anak-anak-Mu, mau mendengarkan firman ya Tuhan yang Kau sampaikan. Biarlah firman yang disampaikan hanya sesuai dengan yang Tuhan mau sampaikan saja, sesuai dengan apa, seturut apa yang mau Tuhan sampaikan kepada anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu di dalam nama Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, selamat pagi anak-anak yang di sini, maupun Bapak Ibu Guru, selamat pagi. Pagi, apa kabar semuanya? Baik-baik, puji Tuhan. Bukan karena kekuatan kita dapat berkumpul di sini, semua hanya kemurahan Tuhan ya. Kita dapat berkumpul di sini hari ini. Cukup banyak ya hari ini. Miss juga mau menyapa yang di rumah. Selamat pagi yang di rumah, mendengar suara Miss dengan jelas. Selamat pagi, Miss. Selamat pagi ya. Baik, tema yang diberikan kepada kita hari ini dalam ibadah kita adalah, bisa dibaca semuanya apa tema kita? Instagad always on time. Instagad always on time. Siapa di sini yang nggak punya Instagram? Kayaknya hampir semua kita di sini punya Instagram kan? Ya, benar? Iya. Nggak ada, Miss. Oke, kalau kita tahu bahwa Instagram itu adalah suatu platform yang bisa share berbagai konten kita, bisa bikin konten, bisa bikin curhat, bisa kasih informasi. Nah, itu Instagram. Nah, hari ini kalau kita lihat tema kita adalah Instagram always on time, kita ibaratkan kita dapat notif nih, notif dari yang punya dunia, dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus kasih notif ke kita bahwa katanya, saya ini punya waktu yang paling tepat, atau God is always on time. Seperti lagu yang tadi kita dengarkan ya, tadi kita nyanyikan, waktu Tuhan yang terbaik. Itu dia tema kita. Oke? Baik. Ya. Hari ini Miss juga mau nanya, pernah nggak kita punya impian tapi belum terkabul? Pernah di sini punya impian tapi belum terkabul? Pernah. Oke. Atau punya keinginan sudah sampai didoakan tapi nggak terkabul juga?
Pernah? Pernah? Oh, nggak ada suaranya di sini, lemes banget. Pernah? Pernah. Oke, contohnya misalkan gini. Aku tuh pengen banget dapet tiket konser BTS. Tuhan, udah doa tiap malam. Tuhan, aku pengen banget dapet tiket konser BTS. Terus didoakan. Tapi sampai sekarang nggak terkabul. Atau misalkan kita besok ulangan. Tuhan, aku udah doa ya Tuhan. Aku mau besok ulangan fisika aku dapat 100. Dapat 100. Ternyata yang didapat 73. Nah, itu adalah contoh-contoh ada keinginan kita yang nggak terkabul. Atau aku pengen ketemu siapa ya? Epin misal pengen ketemu Sung Jongki. Pengen banget ketemu Sung Jongki. Sampai didoain tiap malam. Sung Jongki datang dong ke Indonesia, datang dong. Atau si Prisil pengen ketemu siapa? Dusik. Pengen banget ketemu Dusik sampai didoain tiap malam, tapi nggak terkabul. Nah, hari ini kita mau belajar satu hal. Ada beberapa hal yang akan kita pelajari. Oke, next slide. Oke, kalau Tuhan punya Instagram di sini, mungkin DM-nya Tuhan itu penuh sama keluh kesah kita. DM-nya Tuhan penuh sama keluh kesah kita. Siapa di sini yang pernah DM artis? Ada yang pernah DM artis? Glory di sini angkat tangan. Bilang apa Glory? Apa? Apa? Oh iya, Glory katanya pernah DM artis. Nah, ini kalau Tuhan kita ngomongnya pakai Instagram, mungkin DM-nya Tuhan, direct message-nya Tuhan ini penuh. Tuhan, denger nggak doaku sih? Tuhan sebenarnya denger nggak doaku? Atau kok Tuhan lambat banget sih jawab doaku? Atau yang ketiga, kenapa sih Tuhan hasilnya nggak sesuai dengan yang kudoakan? Kenapa nggak Tuhan buat seperti apa yang kuinginkan? Kan aku udah berdoa Tuhan, kenapa nggak sesuai? Nah, inilah DM kita. Tapi kita berdoanya nggak lewat DM ya. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita tinggal berdoa dan Tuhan pasti mendengarkannya. Ini adalah contoh misalkan kita komunikasi lewat Tuhannya lewat DM. Oke, next slide. Hari ini kita mau baca kitab kita, mau baca firman kita dari satu kisah di Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Yang di rumah masih mendengarkan Miss Nak? Masih, Miss. Masih, oke. Good. Terima kasih Ambul untuk jawabannya. Oke. Hari ini kita mau membaca firman Tuhan. Yang pertama dari Yohanes 11 ayat 1 sampai 6. Ini kisah tentang Lazarus. Sebelumnya udah pernah dengar kisah tentang Lazarus? Udah, Anggo katanya udah pernah dengar kisah tentang Lazarus. Oke, Miss bacakan untuk kita semua. Yohanes 11. Ada seorang yang sedang sakit namanya Lazarus. Ia tinggal di Betania, kampung Maria dan adiknya Marta. Ya, Maria ini siapa? Maria ialah perempuan yang meminyaki kaki Tuhan dengan minyak mur dan menyeka rambutnya. Dengan rambutnya, Dan Lazarus yang sakit itu adalah saudaranya. Kedua perempuan itu mengirimi kabar kepada Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Selanjutnya ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Ayat kelima, Yesus memang mengasihi Marta dan kakaknya dan Lazarus. Ayat selanjutnya, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Sekali lagi, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat ia berada. Next slide, Nak. Lanjut kita masuk ke ayat 33 dan 44. Kita lihat akhir dari cerita ini adalah ketika Yesus melihat Maria menangis dan juga orang-orang Yahudi yang datang bersama-sama dia, maka masih gelahlah hatinya, ia sangat terharu dan berkata, di manakah dia?
yang kamu di manakah dia kamu baringkan? Jawab mereka, Tuhan, marilah dan lihatlah. Maka menangislah Yesus. Kata orang Yahudi, lihatlah betapa kasihnya kepadanya. Tetapi beberapa orang di antaranya berkata, ia memelekkan mata orang buta, tidak sanggupkah ia bertindak sehingga orang ini tidak mati? Ayat 38, maka masih gelahlah hati Yesus, lalu ia pergi ke kubur itu. Kubur itu adalah sebuah gua yang ditutup dengan batu. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau, sebab ia sudah 4 hari ia mati. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jika engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Lanjut. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan melihat kemuliaan Allah? Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus mengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak berdiri di sini mengelilingi aku mengatakannya supaya mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan sudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. Orang itu telah mati dan mati itu datang keluar, kaki tangannya masih terikat dengan kain kafan dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkanlah ia pergi. Demikianlah firman Tuhan. Oke, tadi kita dengar baca kisah firman tentang apa sih? Tentang apa, Nak? Tentang apa yang keras? Lazarus. Tentang apa, Cia? Orang tadi dibangkitkan, namanya siapa? Lazarus. Oke, kita tadi belajar tentang membaca kisah tentang Lazarus. Jadi Lazarus ini sakit. Nah, Yesus ini mengasihi Lazarus, Marta, dan satu saudaranya Maria. Lazarus ini sakit. Ketika Lazarus sakit, saudaranya kirim berita nih ke Tuhan Yesus, Tuhan, dia yang engkau kasihi sakit. Apa sih maksudnya? Supaya Tuhan datang menyembuhkannya. Kalau kita lihat setelah mendengar berita itu, kita baca tadi respon Tuhan apa justru? Kalau kita balik, nah, ke slide sebelumnya, yang ayat 1 sampai 16-nya. Balik Karisa. Ya. Nah, Tuhan dia yang engkau kasihi sakit. Ketika mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu anak Allah akan dimuliakan. Dan ayat ke-6, namun setelah didengarnya bahwa Lazarus sakit, ia sengaja tinggal 2 hari lagi di tempat di mana ia berada. Seolah-olah Yesus terlambat. Kalau kita lihat, pada akhirnya Lazarus meninggal atau tidak? Iya. Namun di sini respon Tuhan malah tinggal di situ 2 hari lagi. Apa sih yang bisa kita ambil dari kisah ini? Oke, lanjut slide-nya, Nak. Ada beberapa hal yang bisa kita ambil dari kisah ini. Yang pertama, bisa dibaca semuanya? Baca sama-sama, ayo apa? Yes. Tuhan nggak pernah terlambat. Jangan lekas kecewa. Kita tuh sering kali lihat episode kehidupan kita cuman di tengah-tengah. Padahal yang punya sutradaranya siapa? Yang sutradara kehidupan kita, yang tahu akhir jalannya hidup kita tuh siapa? Tuhan. Kalian pernah nggak nonton film akhirnya plot twist? Kalau nggak tahu plot twist, nggak ketebak jalan ceritanya. Pernah? Pernah dengar? Pernah nonton? Oke, kita udah, aduh kecewa banget di tengah-tengah kok begini. Ternyata akhirnya begini. Nah, kadang-kadang jalan yang Tuhan pilih itu, kalau menurut kita itu plot twist. Kita nggak bisa tebak jalan Tuhan. Yang tahu yang terbaik itu Tuhan.
Jadi, sikap kita sebagai anak-anak Tuhan, percaya aja, jangan kecewa. Percaya aja, yang punya sutradara hidup kita siapa? Tuhan. Gak usah kecewa-kecewa dulu. Gimana Miss? Berat Miss terimanya. Misalkan udah usaha ternyata udah berdoa hasilnya gak sesuai. Apa yang harus kita lakukan kalau ternyata seperti itu? Mungkin juga usaha kita kurang. Ya kan? Bisa kita introspeksi diri. Atau punya keinginan yang panjang, ternyata jawabannya melenceng. Yang tahu jawabannya yang baik itu siapa? Tuhan. Yang kita lihat itu seolah-olah jalan yang kita pilih itu lancar. Kayak jalan tol. Ternyata di ujungnya gimana? Berbatu. Terus Tuhan pilihin jalan yang paling baik. Jadi jangan lekas kecewa, jangan langsung ambil kesimpulan. Tuhan mah nggak dengerin doaku. Tuhan mah jawabnya terlambat. Kenapa di orang lain dikasih, kenapa aku enggak? Aku udah berdoa supaya bisa, tapi Tuhan nggak mau jawab doaku. Sampai akhirnya jangan sampai ya, Tuhan itu sebenarnya ada atau enggak sih? Kok doaku nggak dijawab-jawab? Jangan gitu ya nak ya. Yang punya tahu yang terbaik sekali lagi itu Tuhan. Iya berat dong Miss nerimanya. Gimana sih Miss? Orang aku udah lakuin yang paling menurut aku baik kok. Tapi kok Tuhan jawabnya begitu? Caranya gimana? Supaya ngerti maksudnya Tuhan, supaya ngerti waktunya Tuhan. Deket dulu sama Tuhan, punya waktunya Tuhan. Supaya kita dikuatkan, belajar menerima waktu yang Tuhan berikan. Karena kita pasti tahu ujungnya baik. Nah, untuk belajar menerimanya gimana? Deket dulu sama Tuhan. Minta pertolongan Roh Kudus supaya ngerti maksudnya Tuhan itu apa sih? Sambil kita introspeksi dan lakukan bagian-bagian kita. Contohnya sebagai kita di sini, kalau kita mau dapat nilai bagus, bagian kita di sini apa? Belajar, bekerja. Belajar, bekerja, usaha sambil minta. Sisanya terserah Tuhan. Tuhan yang tahu jalannya. Yang penting kita lakukan jalan kita. Jangan cuma doa doang, Tuhan besok mau ulangan dapat 100. Habis itu main PUBG. Habis itu main FF. Kira-kira Tuhan kasih nggak sih? Bisa nggak Tuhan kasih? Sebenarnya bisa nggak Tuhan kasih dapat 100? Bisa aja, tapi Tuhan nggak pengen anak-anaknya jadi yang instan. Oke? Sampai sini bisa dipahami? Oke. Kalau ternyata mimpi kita di sini nggak sesuai sama ekspektasi kita, jangan lekas kecewa. Jangan lekas kecewa. Jangan lihat di setengah episode, lihat di akhirnya Tuhan yang tahu. Kayak di sini cerita Lazarus tadi, mungkin setengah episodenya Lazarus meninggal. Sampai Marta di akhir bilang, Tuhan jikalau engkau hadir di sini mungkin saudaraku tidak mati. Tapi di sini Tuhan punya maksudnya sendiri sehingga ia berdiam 2 hari di tempat ia berada. Oke, bisa kita lanjut nak? Oke, dilihat di sini. Di sini gambar apa di sini yang di rumah bisa dilihat nak? Halo yang di rumah bisa lihat slide-nya nih gambar apa yang di rumah? Miss. Loh, yang di rumah kemana? Mendengar suara Miss? Bisa, Miss. Bisa, Ada Miss. suara? Oke, ini gambar apa? Oke, belum ada menjawab. Oke, yang di sini deh. Ini gambar apa sih di depan? Apa sih maksud gambar ini? Apa sih maksud gambar ini? Ada yang tahu? Priscil nih gambarnya maksudnya apa sih, Sil? Kenapa? Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Oke, iya, betul. Nah, di sini gambarnya ada Tuhan Yesus bilang, just trust me, just trust me. Kata anak kecilnya yang pegang boneka kecil, but I love it, God. Ternyata Tuhan punya apa yang di belakang? Boneka yang lebih Boneka besar. yang paling besar.
boneka yang lebih besar. Kadang tuh kita harus menyerahkan kesenangan-kesenangan kita supaya Tuhan kasih yang lebih baik. Contoh, waktu saya buat main game itu menyenangkan Tuhan. Waktu saya main PUBG itu menyenangkan Tuhan. Waktu saya update TikTok itu enak banget Tuhan. Kenapa sih saya harus belajar? Tapi Tuhan bilang just trust me, itu yang baik. Siapa sih yang bisa tahu yang terbaik? Yang punya hidup ini, yang ciptain kita. Jadi percaya saja, jangan lekas kecewa. Dibilang kalau berat gimana? Minta pertolongan. Oke, percaya saja, lakukan bagian kita sambil kita introspeksi diri. Jangan lekas kecewa. Tuhan punya yang lebih baik di depan. Ya, oke anak-anak, bisa dipahami? Oke, bisa kita lanjut, Karisa. Yang kedua, dari kisah Lazarus tadi apa sih yang bisa kita ambil di sini? Memahami maksudnya Tuhan, ternyata kemuliaan Tuhan dinyatakan. Kalau kita baca ayat Yohanes 4, ayat 4, ketika Yesus mendengar kabar itu, ia berkata, penyakit itu tidak akan membawa kematian, tetapi akan menyatakan kemuliaan Allah. Sebab oleh penyakit itu, anak Allah akan dimuliakan. Ya, anak Allah akan dimuliakan. Jadi Tuhan punya maksud yang lain. Kalau kita baca di akhir, setelah melihat keajaiban bahwa Tuhan membangkitkan Lazarus, banyak orang-orang yang tadi nggak percaya Tuhan datang kepada Maria dan kembali percaya kepadanya dan percaya kepadanya. Jadi di sini nama Tuhan dipermuliakan. Jadi kita perlu memahami maksudnya Tuhan itu apa. Gimana caranya kalau kita ngerti maksudnya Tuhan, ya deket dulu sama Tuhannya. Baca firman-Nya, di sekolah dengerin renungannya, benar-benar ditangkap renungannya itu apa. Jangan cuman datang, absen, gak didengerin apa itu maksud renungannya. Bahkan judul renungannya pun kadang nggak tahu apa. Gimana kita mau ngerti maksudnya Tuhan? Ya kita harus taat, mau dengerin Tuhan, mau dekat sama Tuhan, punya hubungan yang baik dengan Tuhan, terus mengandalkan Tuhan, terus bergantung sama Tuhan di setiap langkah kita. Ya, oke, dan selalu bersyukur untuk apa yang Tuhan sediakan. Ya, jangan kalau misalkan dapat sesuatu senang-senang, tapi ketika nggak sesuai udah marah-marah sama Tuhan. Tuhan mah nggak mau kasihanin aku, maunya berkati orang lain aja, akunya nggak diberkati. Aku udah males lah berdoa, Tuhan aja nggak mau dengar. Jangan kayak gitu ya nak ya. Tetap percaya akan kedaulatan Tuhan, akan kuasa Tuhan yang melihat jalan akhir hidup kita. Oke lanjut nak. Tuhan tahu yang kita butuhkan. Kadang tuh kita maksa sama Tuhan. Tuhan aku maunya ini. Tapi yang tahu kebutuhan kita tuh siapa sih? Tuhan. Tuhan aku mau masuk dapat tiket konser BTS, terus ya doa. Ternyata nggak dapat. Terus kata Tuhan, kenapa ya? Karena itu ya bukan yang urgent, itu bukan yang kita butuhkan, hanya itu yang kita inginkan. Itu hanya yang kita inginkan, bukan yang kita butuhkan. Ya, jadi jangan langsung menuduh Tuhan nggak dengar. Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Mungkin nanti ketika kita udah usaha, udah lain-lain, tiket itu bisa datang sendiri, bukan bisa datang sendiri, bisa Tuhan kasih di waktu yang paling tepat. Ketika kita benar-benar sudah bisa menghandle waktu dengan baik, nah itu ya, Tuhan bisa kasih di waktu yang paling tepat. Tepatnya menurut siapa anak-anak? Tepatnya menurut kita? Menurut Miss Rukun? Bukan, menurut Tuhan. Menurut Tuhan. Belajar berserah. Jadi setiap doa, Tuhan aku mau ini. Boleh kita tetap bergantung, itu satu hal yang baik, kita terus bergantung sama Tuhan, menyatakan keinginan-keinginan kita tiap hari. Tapi di akhirnya belajar untuk bersikap,
Kami menyerahkan segala sesuatunya kepada Tuhan sebab Tuhan tahu yang paling baik. Ya anak-anak ya, Tuhan tahu banget loh yang kita butuhkan. Karena Tuhan sudah melihat gimana hidup kita di akhir ya. Baik, yang terakhir, imani mujizat masih terjadi. Ya, di sini kita belajar untuk mengimani apa yang sudah kita doakan. Imani itu maksudnya apa sih? Kalau kita doa jangan tarik ulur, nak. Kalau kita doa jangan tarik ulur. Kalau misalnya kita dikasih barang, kita ambil lagi, gimana perasaannya? Miss kasih Vivi coklat, jaga aja Vivi, ambil lagi. Terus loh, gimana ini? Nah itu juga kalau kita doa, kita udah nyerahin semuanya, terus kita tarik lagi gimana prosesnya? Tuhan kira-kira bisa nggak ya? Tuhan aku udah usaha nih, udah belajar nih, dan aku menyerahkan semuanya supaya besok ulangannya Tuhan beri hikmat. Terus kita habis berdoa tidur merem, kira-kira Tuhan bisa nggak sih bikin aku? Itu namanya narik doa lagi. Jangan tarik ulur, udah serahkan saja, percaya saja. Untuk apapun hasilnya Tuhan tahu yang terbaik. Yang penting kita udah melakukan apa yang menjadi bagian kita. Oke, bisa? Oke ya. Ada satu quote. Next slide, Karisa. Ya, di sini ada quote di sini. I don't know who needs this, but Isaiah 60 ayat 22 says, campur ya bahasanya ya. When the time is right, I, the Lord, will make it happen. Sleep in peace tonight, God is in control. Kalau kamu mengkhawatirkan di sini masa depanmu kayak apa atau gimana, apa impian-impianmu, apakah bisa Tuhan jawab atau enggak, serahkan semuanya kepada Dia. Kalau waktunya sudah tepat, apa kata Tuhan? I, the Lord, will make it happen. Tugas kita gimana? Percaya aja udah, serahkan. Doa jangan tarik ulur, percaya aja. Dekat sama Tuhan, ambil bagian kita, introspeksi kalau masih ada salah, terus lakukan itu, percaya aja sama sutradara hidup kita ini, Tuhan Yesus Kristus. Demikian firman hari ini. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak untuk kesempatan mendengarkan firman pada hari ini. Terima kasih Tuhan kalau hari ini kami belajar untuk jangan lekas kecewa atas apa yang kami terima. Jika tidak sesuai dengan keinginan kita, percaya bahwa ada maksud Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan. Dan belajar untuk Tuhan tahu apa yang kita butuhkan, bukan hanya yang kita inginkan, tapi Tuhan tahu yang terbaik. Dan kita belajar juga hari ini anak-anakmu untuk mengimani apa yang sudah kami doakan ya Tuhan. Kami percaya karena mujizat itu masih terjadi. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan ini ya Bapak. Biarlah apa firman yang sudah disampaikan bisa bermanfaat bagi kami semua untuk menjalani hidup kami dan mulai anak-anak bisa memahami waktunya yang Tuhan sediakan, memahami maksudnya Tuhan, memahami waktu yang Tuhan berikan. Yalah pada hari ini anak-anak kami juga sebentar kami akan melanjutkan kegiatan mereka. Yalah kami serahkan anak-anak kami ke dalam tangan-Mu, anak-anak kami dalam belajar ya kami mohon hikmat yang daripada Tuhan sehingga apa yang disampaikan guru dapat mereka serap dengan baik, dapat mereka lakukan tugas-tugas dan tanggung jawab dengan baik ya Tuhan. Jika Tuhan Yesus berkati juga roh takut akan Tuhan untuk setiap anak-anak kami, terus mengalir pada anak kami di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat kami para guru yang melaksanakan aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan yang memberkati untuk setiap yang kami ajarkan. Kami mohon juga hikmat yang daripada Tuhan boleh disampaikan dengan baik, sampaikan
dengan tepat ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami juga berdoa buat para orang tua. Tuhan Yesus memberkati dalam segala aktivitasnya, kesehatannya juga Tuhan memberkati. Berkati juga untuk sekolah kami, Kau berkati, berikan kami perlindungan ya Tuhan. Kau berikan sekolah kami kenyamanan, keamanan ya Tuhan, di dalam nama Yesus. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan, dengan segala yang kami hadapi. Kami percaya Tuhan yang lawat ya Tuhan. Terima kasih untuk angka COVID yang sudah menurun, tapi kami percaya Tuhan, kami berdoa untuk tidak ada gelombang baru di Indonesia Tuhan, di dalam nama Yesus. Berkati pemerintah kami dari tertinggi hingga terendah, kiranya Tuhan yang memberi hikmat dalam menjalani setiap tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan maunya Tuhan saja ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, berikan kami kesehatan ya Allah. Kami menyerahkan waktu kami ke dalam tangan-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.